Welcome to my channel. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya buat yang udah sering nonton video aku tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan cara itu kalian bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, karena ini udah masuk, sorry banget nih kalau agak-agak rame ya, kayaknya tetangga tuh lagi ada yang bikin prakarya. Maklum lah, di sini kompleks gitu ya, yang saling berdekatan rumahnya. Jadi kalau ada tetangga bikin prakarya tuh suka kedengeran. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja. Karena ini sudah mendekati bulan Desember, jadi udah mau Natal lagi ya. Nah, jadi di tahun sebelumnya kan Foni udah pernah tuh bikin video menata atau menghias pohon Natal ya. Kalian pasti ingat di sini nih, kalian kalau misalnya belum lihat dan pengen lihat ya. Itu saya lupa tahun berapa. Nah, tapi di tahun ini aku akan sharing lagi buat kalian nih untuk mengikuti keseharianku menata pohon Natal di tahun 2022 ini ya. Ya, meskipun saya nggak bikin kayak open house gitu ya, terus juga nggak ada teman-teman yang saya undang juga, tapi saya selalu mengusahakan secapek apapun, mengusahakan pohon Natal tuh harus tetap ada gitu, biar suasana Natalnya tuh dapat ya, biar kita ingat kalau ini bulan Desember. Ya, inspirasinya kayak gini ya, tuh kayak gini, nah kayak gini inspirasinya. Nanti aku mau coba bikin gitu, pasti nggak bisa mirip ya, tapi nggak apa-apa, paling nggak dapat inspirasinya. Nah, ini tantangannya ya, aku mau bikin dan sekarang ini mau ubah posisi gitu ya. Jadi di sini nanti, di sini ya, nanti aku akan angkat dulu, kalian akan lihat bareng-bareng sama aku cara aku berjuang menatanya. Oke, biar bisa lihat dari jauh, aku agak menatanya dulu. Aku mau menata mejanya dulu sebelum aku ngeluarin pohon Natalnya dulu ya. Pohon Natalnya aku nggak ganti ya, jadi tetap. Sudah berapa tahun ya? Mungkin 7-8 tahunan lah. Rencananya sih bakalan ganti, tapi karena aku lihat dia masih oke-oke aja, Evan Gomez aja gitu ya. Jadi kita ngerjain tetap sama aja dulu ininya pohon Natalnya. Oke, aku akan menata mejanya dulu, ngangkat-ngangkat dulu ya. Nah, jadi kalian saksikan aja terus dan ikuti terus keseharian saya menata pohon Natal. Pertama-tama kita pindahin dulu mejanya ya ke sudut sini karena pohon Natalnya akan ditempatkan di sini. Kemudian jangan lupa kita bersihkan dulu mejanya, kita semprot-semprot dulu, kita lap-lap juga biar dia bebas dari debu. Maklum mejanya ini agak sedikit berdebu guys, jadi kita harus pastikan dulu biar bersih karena biar tidak mengganggu juga dekorasi Natalnya. Nah, kalau udah bersih seperti ini, kita tinggal siapin pohon Natalnya. Nah, ini aku bawa keluar dulu pohon Natalnya ya. Aku biasanya ngerangkai pohon Natalnya ini harus di luar guys, karena maklum ini pohon Natal udah tua ya. Jadi dia agak rontok-rontok gitu bagian dekorasi yang biru-birunya ya, alias kayak salju-saljunya gitu. Jadi aku biasanya ngerangkainya itu ya di depan gini. Jadi biar lebih mudah bisa langsung disapu rontok-rontokannya. Nah, pertama-tama kita mau rangkai dulu kaki-kakinya ya. Kita kasih baut-baut biar kaki-kakinya itu kuat menopang pohon Natalnya. Gak lucu ya kalau pohon Natalnya tiba-tiba ambruk. Nah, setelah itu kita baru pasangkan bagian bawah dari pohon Natalnya. Nah, pohon Natal ini kalau memang nggak lagi bulan-bulan mau Natal, memang sengaja aku bungkus plastik ya, jadi biar dia nggak terlalu berdebu. Itu pun tetap aja ya masih ada debu-debunya dikit. Nah, setelah itu ini udah terpasang bagian bawahnya, tinggal kita mekar-mekari biar dia indah ya posisinya. Maklum kalau disimpan tuh kan biasanya di tekuk-tekuk gitu ya, dilipat-lipat biar dia muat di dalam plastik. Nah, jadi setelah terpasang itu harus dibuka-buka gitu, dimekar-mekarin biar dia bisa terlihat indah, jadi mekar gitu ya, jadi terlihat kayak besar mengembang. Nah, oleh karena itu kita harus rapikan dulu nih biar nggak kelihatan ada sisi-sisi yang bolong-bolong atau sisi-sisi yang tertekuk ya. Jadi bener-bener kita dekor lah, kita tata, istilahnya itu ditata
kecil-kecil ya, sedikit demi sedikit. Nah setelah yang bagian bawah udah selesai, kita mulai pasang bagian atasnya ya, puncaknya. Ini kalau pohon Natal tuh memang biasanya terbagi dua kayak gini ya, jadi kita harus pasang satu demi satu dan ditata satu helai demi helainya ya, karena dia udah ketekuk-ketekuk gitu ya, terlipat ke atas semuanya. Jadi harus dibenerin satu persatu biar dia terlihat indah nantinya pada saat kita dekor dengan lampu ataupun hiasan-hiasan pohon Natal. Nah biasanya tuh guys, aku masang pohon Natal ini udah di bulan-bulan November ya. Ini aku pasangnya udah dari tanggal 13 November, cuma videonya emang tayang sekarang ya. Jadi biar aku nggak ngerasa rugi, udah effort banget bikin pohon Natal. Biasanya tuh aku bikinnya itu di awal November, kemudian berakhirnya selesainya aku beresin semuanya itu di akhir Januari. Jadi biar bener-bener gak rugi gitu ceritanya. Udah bersusah payah masa-masa pohon Natal kayak gini ya. Nah ini udah selesai, kita tinggal beres-beresin, dirapikan sedikit ya. Kardus-kardusnya kita simpen lagi. Udah kita tinggal tata, masukin ke dalam dan taruh di mejanya yang udah aku siapin. Nah ini udah rapi banget, udah terlihat ya, tegak, berdiri tegak, dan terlihat mulai penampakannya bahwa ini pohon Natal ya. Nah ini udah terpasang dia, tapi kan masih pucet banget nih. Jadi aku akan hiasi dia. Pohon Natal tuh kan serunya kalau dihias tuh. Nah tuh, ini emang udah tua banget pohon Natalnya. Jadi putihnya agak tidak putih, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera ya. Tapi nantilah suatu saat akan diganti, karena ini masih bagus juga. Jadi kita pakai ini aja dulu ya. Tunggu sampai dia botak kali ya baru kita ganti. Gimana? Sana kok agak keroak ya. Kurang kesini ini. Nah kan kurang turun dia. Tuh kita harus rapi-rapiin dulu. Nah oke lah, not bad. Sekarang kita tinggal menghiasnya. Aku akan ambil dulu hiasannya di lemari, aku simpannya. Kita ambil dulu. Nah ini dia ya, tara, hiasan yang siap untuk dipasang. Nah ini dia. Nah kita kasih lampu dulu dah. Lampu. Kita harus temukan dulu ujungnya. Ini lampunya yang paling ribet menurut saya nih masangnya, tapi yang bikin paling indah lampu Natal tuh ya lampu. Oke guys, aku nggak tahu dengan kalian ya, kebiasaan kalian dalam menghias pohon Natal. Cuma kalau aku nih biasanya aku terlebih dahulu lebih suka masang lampu Natalnya dulu. Jadi sebelum aku pasang perintilan-perintilan aksesorisnya, kita sesuaikan dulu lampu Natalnya. Karena menurut aku ini adalah bagian yang cukup effort ya, dimana bener-bener kita membutuhkan perjuangan keras untuk menatanya. Karena biasanya tuh aku suka nggak tepat gitu guys panjangnya, jadi harus ngulang lagi dari awal, kemudian diulang lagi ya, diputer-puter kayak gitu sampai dia bener-bener pas. Nah biasanya tuh aku butuh waktu yang cukup lama untuk masang lampu Natal ini ya. Jadi makanya ini selalu aku jadikan bagian pertama dalam sesi menghias pohon Natal. Nah gimana dengan kalian ya, kalian pasang lampu dulu atau perintilan-perintilannya dulu ya, terserah sih ya. Pada dasarnya semua cara itu boleh ditempuh, yang penting kan goalnya adalah pohon Natalnya sudah terpasang dan hiasannya juga sudah terpasang semuanya, dan pohon Natal kita menjadi indah, kan itu tujuan akhirnya. Nah ini udah sampai ke puncak ternyata guys, seperti yang saya udah prediksi sebelumnya ya. Biasanya aku kalau masang lampu Natal itu selalu paling tidak membutuhkan waktu sampai 3 kalian ya. Jadi aku akan bongkar lagi kayak gini karena nggak
pas. Jadi bagian atasnya tuh masih terlalu panjang, kelebihannya banyak ya. Jadi aku harus mengulangi lagi dari bawah bener-bener ya, biar bisa pas sampai ke pucuk. Jadi pucuknya itu nggak terlalu panjang gitu kelebihan kabelnya. Biasanya itu ya, kalau nggak kelebihan kabel dia kependekan, nggak sampai ke atas. Biasanya sih kalau aku sukanya kelebihannya. Aku jarang, nggak pernah hampir ya, kalau misalnya kabelnya kurang di atas tuh kurang gitu ya, masih terlalu pendek ternyata. Nah jadi aku harus mengulangnya lagi. Aku harus copot lagi semuanya dan mengulangnya dari bawah. Ini butuh effort banget sih ya. Kadang pusing jadinya kalau ngurusin lampu Natal. Cuma ya apa boleh buat, lampu Natal ini bener-bener bikin beda pohon Natal kita ya, ngefek banget dengan adanya lampu yang kelap-kelip. Nah untungnya kali ini kayaknya udah bener sih guys, jadi nggak perlu diulang lagi. Kita tinggal kasih kabel roll, karena ini colokannya agak jauh kalau dari sini, jadi kita harus kasih. Kelihatan gak tuh? Terus kan, ini baru lampu guys, baru lampu aja udah ngefek banget ya. Dan saya juga udah keringetan. Oke sekarang kita lanjut menghias. Ini nggak ada ini sih, pakai ini nggak ya? Ramen nggak ya? What do you think? Oh ini nggak pakai gitu ya? Kita lihat gambarnya dulu. Hias deh. Aku akan pakai ini ungu sama pink. Duh aku berantakan banget loh. Nih ungu sama pink. Ini lumayan lah ya, bisa bikin kurus 1 kilo. Kita nggak usah pakai tali deh, biar nggak kelihatan norak. Ini kok ada silver di sini. Silver. Nah kalau kalian tanya, bagian yang paling aku suka dari menghias pohon Natal itu adalah memasang perintilan-perintilan kecilnya ini, karena ini adalah bagian yang simple menurut aku dan bener-bener kayak menuntut kreativitas kita untuk menempatkan warna-warnanya ya, biar nggak terlihat boring, biar terlihat bagus gitu. Tapi ini nggak perlu butuh effort yang terlalu banyak kayak masang lampu tadi ya. Jadi makanya aku paling demen nih kalau disuruh memasang perintilan-perintilan ini. Tahun ini perintilan-perintilan atau hiasan pohon Natalnya kebanyakan didominasi oleh warna putih, ungu, dan pink. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi ya, menghias pohon Natal itu bisa menjadi salah satu cara kalian untuk menurunkan berat badan. Karena bener-bener ya, aku masang pohon Natal ini tuh butuh waktu sekitar 1 jaman lah ya. Dan itu keringetnya ngocor banget, apalagi kalau kalian melakukannya di siang-siang hari pada saat panasnya kota Surabaya. Ya yahut banget ya, sehingga membuat kalian mencucurkan keringat. Jadi bener-bener kayak nge-gym lah istilahnya. That's why ini bagus banget buat kalian cewek-cewek yang pengen kurus, yang pengen menurunkan berat badan ya. Bisa hias pohon Natal kalian sendiri di rumah. Dijamin kalian akan mendapatkan pembakaran lemak yang sempurna karena kalian berkeringat habis pada saat menata pohon Natal ini. Ini karena aku syuting aja sih guys, jadi biasanya aku kalau menghias pohon Natal itu pakai musik. Ya aku udah merasa capek. Ya, jadi ini ya udah terlihat sedikit ya bagian-bagiannya yang depannya. Jadi kalau menghias pohon Natal itu memang harus jeli ya, melihat bagian depan, belakang, kiri, kanan ya. Pastikan semua pernak-perniknya merata, jangan sampai bagian belakangnya bolong. Kali ini minimalis ya. Biasanya aku norak gitu. Saya suka norak-norak sih ini. Panas, Bu.
Oke, jadi mataku ini harus berkeliling ya, melihat depan seperti apa, belakang seperti apa, memastikan semua warna perintil-perintilannya ini merata ya. Jadi nggak hanya di depan yang terlihat bagus, tapi belakang, kiri, kanan juga bagus banget. Capek banget, rasa capeknya kalau nyopotin. Makanya biasanya aku dari November masang ya. Kalau aku lagi rajin, aku dari November ini udah masang. Ini tanggal 13 November gua masangnya ininya. Kalau kontennya kan pasti akan deket-deket Desember aku tayang. Terus baru aku copot nanti udah setelah akhir Januari. Biar bener-bener ini, biar bener-bener nggak rugi masangnya, nggak capek masang. Salju-saljuan belum pernah aku pakai. Salju. Kita pasang dulu ornamen saljunya ya. Ini udah lama belum dipasang, jadi ini pertama kali dia tampil kali ini. Belum pernah aku pasang karena udah terlalu rame banget. Karena dalam satu kemasan cuma isinya 3, jadi kita pakai aja, perbanyak di bagian depan, sama kita kasih juga di sisi bagian belakang biar dia adil dan merata ya. Aduh, kotor deh rambutnya. Apa sih? Aja berantem deh saljunya. Kayaknya mau pasang lagi. Karena aku tertantang banget ya, semua perintilan-perintilan ini yang berwarna putih, ungu dan pink harus kalau bisa ya terpasang semuanya. Jadi aku butuh banget nih, usaha banget, effort banget untuk mikirin gimana semua perintilan ini bisa terpasang. Karena tadi kan aku memutuskan untuk tidak memakai rantai-rantai yang panjang itu ya, yang bikin norak itu. Jadi ini akan terlihat sangat minimalis. Tapi biar tidak terlalu terlihat monoton atau membosankan, otomatis aku pernak-perniknya tuh harus maksimal. Menurut aku sih kayak gitu ya, karena aku pada dasarnya suka pohon Natal itu yang norak sebenarnya. Nah tapi berhubung contohnya itu terkesan kayak minimalis, jadi namanya juga ya challenge-nya ini untuk mengikuti gambar atau inspirasi pohon Natal yang aku pilih tadi. Maka sedaya upaya ya, kita harus serupa, meskipun tidak akan mirip tetapi setidaknya hampir mirip. Menghias pohon Natal itu emang gitu ya, harus keliling depan, belakang, kiri, kanan biar bisa lihat mana yang bolong. Nah pohon Natal aku nih sudah sekitar 80% lah progresnya ya, hampir jadi. Nah tinggal aku menambahkan sisa-sisa perintilan yang ada ya. Jadi untuk menyocokkan aja biar semuanya tuh terpasang, jadi adil dan merata, tidak ada yang nangis karena ditinggalkan. Ya jadi kalau kalian lihat ya dari depan terlihat ya seperti minimalis banget ya, tapi nggak apa-apa, tahun ini biasa-biasa aja kita pohon Natalnya. Kalau kalian di rumah tuh buat yang Kristiani ya, selalu bikin pohon Natal nggak di rumah atau enggak? Kalau aku sih baru-baru ini aja. Dulu waktu kecil nggak ada pohon Natal, cuma sejak kuliah aja baru bisa beli pohon Natal pertama. Pohon Natal pertama gue yang gue beli itu dari hasil uang beasiswa. Uang beasiswa apa ya? Pokoknya kalau kita IPK-nya bagus gitu ya, kita dapat uang gitulah. Kayak hitam, kayak uang beasiswa juga sih ya. Itu gue beliin pohon Natal pertama gue. Warnanya hijau. Karena aku sudah pernah punya warna hijau, jadi di rumah itu warnanya hijau. Jadi yang untuk rumah yang di sini, rumah halamanku kan udah hijau tuh pohon Natalnya. Tuh itu udah umur tahun berapa ya? Entahlah sekarang udah jadi gimana wujudnya. Nah jadi di rumah yang di Surabaya ini aku pengennya tuh pohon Natal yang putih. Nah terus adanya kan yang biru-biru gini nih. Waktu itu bagus kelihatan. Cuma ternyata setelah ini ya bagus sih, bagus. Cuma agak susah untuk mendekornya karena ada si biru-birunya ini loh, kayak es-esnya ini. Ini gue bilang, gue sebutnya sih pohon Natal Frozen. Zaman dulu beli ini sih belum ada Frozen ya, belum ada film Frozen.
cantik kok ya, kayak saya. Gue kayaknya mau banget deh ngabisin ini semuanya. Meski kata orang-orang bagus kok, kata orang-orang ya, kata saya keras, tapi tertantang untuk menghabiskan semua. Asli loh, ini cuma sekilo nih kayaknya gue menghias pohon Natal. Nanti pas ngeberesinnya lagi turun lagi 1 kilo buat suasana lampu ini. Nih, nah itu cantik banget kan? Ya Tuhan, cantik banget deh. Tada! Udah jadi deh. Pohon Natal kali ini agak minimalis daripada tahun kemarin. Kalian bisa lihat deh yang tahun kemarinnya serono amboy gitu ya. Duh, kepanis banget. Udah bagus banget, kece badai. Gimana menurut kalian? Udah mirip belum sama gambarnya? Oke, udah hampir jadi guys. Aku tinggal menambahkan ornamen warna putih di beberapa titik. Tas ini ada biasanya. Aku biasanya kasih bintang. Sakit tadi, pantok. Ya udah guys, aku nggak nemu ini ujungnya. Nanti deh aku cari-cari sendiri ya di lemari, karena aku juga lupa ingat aku naruh di mana. Padahal biasanya aksesoris Natal tuh aku jadiin satu tempat di lemari aku ya. Oke lah, coba aku nanti cari-cari lagi ya. Kalau nggak ketemu kita beli aja ujungnya yang buat pucuknya ya. Tapi so far so good, keren banget. Tadi rencana aku mau kasih tali-talian gini ya, ini yang silver. Tapi kok setelah aku pasang dia agak norak gitu, jadi aku memutuskan untuk ya kasih itu ya. Nah, oke kan ya, kece badai kan ya. Oke, ini pohon Natal aku di tahun 2022. Ya sebenarnya sih ini seru-seruan aja buat kalian yang gak ada pohon Natal di rumah juga nggak masalah ya. Yang penting itu Natal itu adalah hatinya kita, gimana posisi hati kita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau ini sih buat seru-seruan aja, karena emang dari kecil impian aku tuh punya pohon Natal. Jadi makanya waktu kuliah tuh bisa punya uang dari beasiswa nilai-nilai yang bagus gitu ya, kayaknya beliin pohon Natal. Ini pohon Natal kedua aku seumur hidup aku. Jadi emang ya kebiasaannya orang tua ngajarin tuh kalau barang tuh harus sampai kayak nggak bagus banget, kayak sampai bener-bener sudah nggak bisa dipakai lagi baru ganti. Makanya ini bertahan sekitar 7-8 tahun gitu, aku lupa ya aku pindah rumah sini kapan. Oke, saya bagi phone buat pamit karena phone juga udah selesai. Terima kasih kalian udah menemani aktivitas phone seharian ya, sendirian merangkai pohon Natal. Emang setiap tahun sendirian aja, gak tau lah, saudara-saudara saya nggak terlalu excited tuh ya pohon Natal ya, cuma saya aja gitu yang excited. Seru gitu kayaknya ya tiap tahun, meskipun ya kadang kalau ditanya pernah ada rasa malas, pernah lah pastinya, cuma selalu ada kayak yang kurang gitu kalau nggak ada pohon Natalnya. Jadi meskipun minimalis pasang aja gitu ya, kalau misalnya pengen nggak terlalu banyak perintilan, tapi ini yang minimalis bagi saya ya. Biasanya itu pakai rantai, pakai apa, pakai yang manik-manik gitu, norak deh pokoknya kalau saya bikin. Ini karena nyontoh dari orangnya, inspirasi orang bikin, jadi aku bikin kayak gini. Lumayan lah ya, lihat setidaknya ada pohon Natal, ada suasana Natal di rumah. Terima kasih udah seharian menemani saya berkeringat. Saya harus segera mandi, bersihkan dulu rontokan-rontokan yang biru-birunya ini. Ini rontokan banget soalnya yang biru-biruan ini, makanya tadi aku juga ngerangkainya di depannya. Tapi nggak masalah ya, dia setelah kepasang gini jarang rontok-rontok. Kalau biasanya dia mengganggu gugat aja rontok-rontok ya. Oke, Poni udah harus segera pamit. Buat kalian yang sudah nonton jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Bye-bye. Tara, akhirnya selesai juga ya pohon Natal aku di tahun 2022 ini. Nah, indah banget kan? Gimana menurut kalian? Mirip nggak sama gambarnya? Yang penting udah usaha lah ya guys. Kali ini konsepnya itu minimalis tapi anggun. Nah, mudah-mudahan kalian yang mengikuti dan nonton video ini cukup terhibur ya dengan kegiatan aku menghias pohon Natal di tahun ini. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini biar channel ini makin berkembang.